Pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami boleh duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami yang ada di tempat ini. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekal, bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Kami siap Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang ambil alih hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah isi hati-Mu saja ya Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami yang mendengar firman-Mu diberkati, diubahkan, dibangkitkan, disembuhkan, dan diubah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, senang berada bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yohanes buat kesempatannya. Sebenarnya kami bermaksud untuk beribadah bersama Bapak Ibu, tapi Pak Pendeta Yohanes ya berkenan mempersilahkan, meminta supaya kami bisa memberkati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berasal dari Medan, tapi saya melayani di Gereja Baptis Pabaton Bogor. Jadi Bapak Ibu kalau ke Bogor silakan mampir. Kami melayani di Pabaton Bogor sudah 3 tahun pendeta. Sebelumnya di Bogor juga, tapi di kabupaten. Nah, saya hari ini bersama dengan istri saya tercinta, ya, Deborah Novia Eliasi, bersama dengan ibu kami. Ibu kami ini tinggal di Kota Bumi. Ya, lalu dua orang anak kami, Joyla dan Elogia, bersama dengan keponakan kami. Sekian perkenalannya, nanti kita lanjut. Nah, ini masih suasana tahun baru ya, Bapak Ibu ya. Apakah sudah ngucapin selamat tahun baru satu dengan yang lain? Iya. Nah, banyak orang cara mereka mengakhiri tahun itu bermacam-macam ya. Ada yang jalan-jalan, ada yang kumpul keluarga, makan-makan, ada yang pesta kembang api. Ya, kalau di sini nggak tahu apa pendeta ya biasanya. Hah? Oh, kumpul di Pemda, puji Tuhan. Nah, tapi bagaimana sebenarnya yang terbaik untuk kita mengakhiri tahun dan mengawali tahun? Ya, salah satu kalau kemarin di gereja kami di Pabaton mengakhiri tahun dengan mengucap syukur, sebanyak mungkin mengucap syukur. Tapi jangan lupa, ucapan syukur yang terbesar adalah kita telah diselamatkan Tuhan. Kita telah ditebus. Kita diangkat menjadi anaknya. Itu yang paling luar biasa. Dan hal yang tidak kalah penting juga dalam kita mengawali tahun itu apa? Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam hidup kita. Pengharapannya bukan pengharapan seperti orang dunia, tapi pengharapan sebagai orang percaya. Apa sih bedanya pengharapan orang yang belum percaya dan pengharapan orang yang sudah di dalam Yesus? Ada bedanya nggak? Beda, ya Pak Pendeta, beda pasti ya. Karena pengharapan itu begitu penting. Coba perhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah nggak punya harapan, biasanya sakit-sakitan. Betul nggak? Biasanya usianya nggak lama lagi, karena udah nggak ada pengharapan lagi. Tapi kalau orang yang punya pengharapan, wah semangat, memuji Tuhan semangat, bekerja semangat, iya nggak? Menyapa saja semangat gitu yo, nggak letih lesu gitu. Nah, suatu hari ada percobaan, tikus ditaruh di ember, ditutup rapat, tidak ada cuaca, tidak ada panas, tidak ada penerangan di ember itu. Tapi yang satunya, tikusnya dikasih penerangan, sehingga tikusnya bisa melihat. Pertanyaannya kira-kira tikus yang mana yang paling lama bertahan hidup? Yang ada terang. Kenapa? Dia melihat pengharapan. Dia punya pengharapan untuk bisa keluar dari ember atau yang diisi dengan air itu. Dia punya pengharapan. Tapi tikus yang gelap, gak melihat pengharapan, dia akhirnya cepat matinya. Nah, karena itu Tuhan mau kita sebagai umatnya
menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Coba tanya samping kiri kanannya, kamu sudah punya pengharapan belum? Iya. Bagi anak muda yang belum ketemu pasangannya, tetap berharap ketemu pasangan yang takut akan Tuhan. Iya. Bagi orang tua yang tahun kemarin pernah sakit, tahun depan ini harapkan aku sehat karena aku mau melayani Tuhan. Amin. Iya. Bagi bapak-bapak yang usahanya mungkin tahun kemarin belum seperti yang dikehendaki, tahun ini harapkan berkat Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan. Ketika kita punya pengharapan, kita bangkit, semangatnya bangkit. Oleh sebab itu Tuhan mau kita punya pengharapan. Pengharapan yang Tuhan mau kita punya bukan pengharapan seperti dunia tawarkan. Karena dunia juga punya pengharapan. Dunia ini selalu tapi pengharapannya beda. Pengharapan dari dunia ini selalu berkata apa? Mudah-mudahan ya Pak ya, tahun depan Bapak lebih sehat. Mudah-mudahan ya nak ya, tahun depan ketemu jodoh. Mudah-mudahan ya nak ya, tahun depan dapat pekerjaan. Itu yang dunia tawarkan. Yang pengharapan yang dunia tawarkan ini adalah wishful thinking. I hope so. Ya, saya berharap. Mudah-mudahan atau maybe. Itu yang dunia tawarkan. Mereka nggak pernah berkata pasti. Nggak pernah berkata aku pasti diberkati. Nggak berani. Tetapi sebagai orang percaya kita beda. Ya, karena itu orang dunia ini sering kehilangan harapannya. Next ya, next slide. Sering kehilangan harapannya, hopeless. Kenapa? Karena pengharapan yang ada pada mereka melihat situasi. Ketika Pak Jokowi ngomong tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Waduh Tuhan, gimana anak-anakku? Gimana pekerjaanku? Gimana penghidupanku? Khawatir, takut, cemas. Karena memikirkan yang belum terjadi, lupa menikmati yang sudah Tuhan anugerahkan. Nah itu yang iblis mau terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, kita dikuasai oleh kecemasan. Padahal semua yang dicemaskan, dikhawatirkan itu belum tentu terjadi. Nah, karena itu hari ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Wow. Marilah kita berpengharapan. Karena apa? Tuhan kita itu adalah setia. Makanya Tuhan kita selalu kita bilang ya dan amin. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada mudah-mudahan. Bagi Tuhan kita ya dan amin. Karena itu pengharapan kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita beda dengan dunia ini. Dalam bahasa asli, coba next. Pengharapan itu ya bahasa Inggrisnya hope. Tapi dalam bahasa aslinya namanya elpis. Apa sih elpis itu? Bible hope. Pengharapan yang diberikan kepada orang percaya. Tuhan mau kita memiliki pengharapan sebagai orang percaya. Ya. Sebab kalau kita punya pengharapan, dari pengharapan itu lahir iman. Kalau nggak ada pengharapan, nggak ada iman. Makanya Tuhan selalu bilang ada 3 hal yang besar ya. Pengharapan, iman, dan kasih. Ketiga ini untuk kita ikut Tuhan perlu. Nggak ada pengharapan, nggak ada iman. Nggak ada iman, nggak ada kasih yang sempurna, yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yang bisa kita rasakan. Sama seperti perempuan pendarahan. Bapak Ibu ingat ya, perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan ini dia punya pengharapan. Dia sakit selama 12 tahun. Sakit, di sini belum ada ya. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus sehat semua. Sakit 12 tahun.
Tapi waktu dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan, dia adalah Mesias, dia punya pengharapan. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku pasti. Perempuan ini tidak berkata, asalku jamah jubahnya, mudah-mudahan, saya berharap, semoga gitu. Enggak. Tapi dia bilang, aku pasti sembuh. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menemukan pengharapan sebagai orang percaya, maka perkataan kita pasti berubah. Kita tidak lagi suka berkata mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Kita punya pengharapan sebagai orang percaya. Karena apa yang kita katakan itu wujud iman kita. Apa yang kita perkatakan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kita percayai, itu Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Iman akan mengubah perkataan kita. Sama seperti perempuan ini. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Di dalam pengharapan lahir iman. Iman itu yang menyembuhkan kita. Iman itu yang menyelamatkan kita. Iman itu yang memulihkan hidup kita. Maka Tuhan mau kita selalu punya pengharapan. Pengharapan yang Tuhan tawarkan bukan pengharapan yang sama seperti yang dunia berikan, tapi pengharapan yang Tuhan berikan apa? Next. Elpis artinya apa? In Christian sense is a joyful and confident expectation of good. Apa artinya? Elpis artinya bahwa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya hanya bisa yang baik saja. Gak mungkin Pak, kemarin saya sakit, kemarin saya dibohongin orang, kemarin pacar saya mutusin saya. Iya. Dengan tanpa kejelasan gitu ya. Tenang, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi bagaimana mungkin Pak yang terjadi dalam hidup orang percaya itu yang baik saja? Ya, memang awalnya sering sekali kita berpikir, berprasangka salah. Oleh sebab itu kita harus belajar hari ini. Sama seperti Yusuf. Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Yusuf dipitnah. Yusuf dipenjara, padahal dia nggak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Tapi di dalam Tuhan, Yusuf tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir. Ia justru memelihara. Tuhan pakai untuk memelihara bangsanya, bangsa Israel. Memang awalnya kelihatannya buruk, tetapi akhirnya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan berkata dalam Yesaya, rencanganku bukanlah rencanganmu, tapi rencanganku adalah rencangan damai sejahtera. Dalam Roma ya, Tuhan merencangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, elpis, inilah pengharapan orang percaya, bahwa yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah yang baik saja. Semuanya akan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa kita memiliki pengharapan orang percaya? Kenapa yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya itu hanya bisa yang baik saja? Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Siapa di sini yang percaya dia pasti sudah diselamatkan? Boleh angkat tangannya. Wow, puji Tuhan ya. Gak apa-apa kalau yang ragu-ragu, gak usah angkat, gak apa-apa. Itu namanya jujur, ya kan? Siapa di sini yang percaya dia sudah diperdamaikan bersama dengan Tuhan? Amin. Yang sudah percaya hidupnya itu sudah dimerdekakan oleh kematian Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah dalam Yesus, kita punya kehidupan yang berbeda. Jadi saya mau sampaikan ada 3 jenis kehidupan. 1, bios.
Bios itu apa? Physical life, kehidupan secara fisik. Terus ada lagi yang kedua apa? Suk ya, soul life, jiwa, kehidupan jiwa. Tapi ada satu lagi. Orang dunia hanya punya dua ini, Bapak Ibu. Kita punya joy. Apa? Joy. Joy itu apa? Eternal, divine life of God. Hidupnya Allah. Kita yang ada dalam Kristus, kita punya hidupnya Allah. Wow, luar biasa. Gimana Bapak Ibu melihat ini? Biasa-biasa nggak? Ini sesuatu yang luar biasa. Kita punya hidupnya Allah. Makanya apa? Kita yang ada di dalam Kristus, kita punya kehidupan baru. Kita yang ada dalam Kristus, kita punya hidupnya Allah dalam hidup kita. Kita punya hidup kekal. Hidup yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Tidak bisa diambil oleh kematian, bisa diambil oleh maut, tidak bisa diambil oleh zaman tahun kegelapan, nggak bisa. Kita punya hidupnya Allah. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, karena itu di tahun ini, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini, bangkitkan pengharapan. Harapkan semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan untuk dinyatakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Allah Yehova Jireh. Dia adalah Allah provider. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mati supaya kita hidup. Waktu Dia ditelanjangin di atas kayu salib, Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Waktu Dia dihina, direndahkan. Kenapa Tuhan lakukan itu semua? Supaya kita dimuliakan. Waktu Dia ditolak oleh orang-orang pada zaman itu, kenapa Dia mengalami itu semua? Supaya kita diterimanya. Amin. Bahkan saya mau katakan, kenapa Tuhan Yesus umurnya pendek? Supaya saudara dan saya, kita semua umurnya panjang dan diberkati Tuhan. Amin. Semua yang kita perlukan Dia sudah tebus. Kutuk dan pelanggaran kita, kematian kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Supaya kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum, bukan dihukum, tetapi dikasihi. Supaya kita tidak hidup lagi, tidak beribadah lagi. Supaya kita diberkati dan diselamatkan. Supaya kita bekerja bukan lagi untuk pengakuan. Supaya kita bekerja bukan lagi mencari hormat dunia. Supaya waktu kita hidup di dunia ini, bukan kita berjuang supaya kita diperhatikan, supaya kita diakui, dihargai. Tapi semua Tuhan lakukan buat kita agar kita hidup baginya. Supaya lewat kematiannya di atas kayu salib, kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan yang berbeda dengan dunia ini. Pengharapan dunia ini pasti mengecewakan. Karena ya makanya seringkali kita dikecewakan sama pejabat-pejabat ya, yang janjinya ya, nah ini tahun politik ya, tahun depan pemilu ya. Wah, itu banyak dikecewakan. Kenapa? Memberikan janji-janji palsu. Tapi di dalam Dia, kita akan melihat janji-janjinya tergenapi. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Bapak Ibu mau tahu rahasianya? Bukan ketika waktu kita KTP-nya diubah jadi orang Kristen. Bukan waktu kita duduk di tempat ini. Bukan waktu kita baca Alkitab sampai habis. Memang itu baik. Bahkan bukan waktu kita melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan itu baik. Beribadah itu baik. Menjadi orang percaya itu, orang Kristen itu baik. Tapi saya mau katakan, agama tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan. Banyak orang Kristen
yang bangga ketika mereka jadi anggota, bangga ketika melayani Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, semuanya itu tidak menyelamatkan, semuanya itu tidak menjamin. Bahkan pendeta sekalipun seperti kami tidak menjamin. Makanya banyak orang Kristen kecewa juga sama Tuhan kan. Tuhan katanya di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang pasti. Kok saya beda? Bohong ini pendeta, bohong nih Alkitab. Kenapa? Karena salah dimengerti. Pengharapan orang percaya ini, Elpis ini terjadi dalam hidup kita kapan? Saat kita hidup di dalam iman. Iman akan apa? Iman akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Iman akan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, Bapak Ibu bisa kita lihat ayat yang kedua, kita baca ayat kedua. 1, 2, 3, ya. Oleh Dia. Ayat 2. Next slide. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, sama-sama ayo kita baca. 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima. Siapa yang akan memiliki pengharapan melihat kemuliaan Tuhan? Orang yang berdiri di mana? Berdiri di mana? Dalam kasih karunia. Ada 2 kata kasih karunia di ayat ini. Inilah yang membedakan kita dengan orang yang beragama. Kita berdiri di atas kasih karunia. Apa artinya kita berdiri di atas kasih karunia? Kita tidak lagi berdiri di atas hukum Taurat. Hukum Taurat itu berbicara apa? Agama. Hukum Taurat itu berbicara tentang apa? Aturan-aturan. Oh, kalau saya beribadah, kalau saya berbakti, kalau saya melayani Tuhan, kalau saya berbuat baik, saya juga akan menerima kebaikan. Orang yang seperti ini kelihatannya rohani. Orang yang seperti ini kelihatannya seorang yang alim. Tetapi sebenarnya waktu kita berdiri di atas hukum Taurat, di atas usaha kita, di atas perbuatan kita, kita hanya level agama. Kekristenan kita hanya level agama. Sedangkan Injil, kekristenan itu lebih dari agama. Kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah kabar baik. Agama selalu berkata kalau kamu berdoa sekian jam, kalau kamu memberi, kalau kamu beribadah, kamu diberkati, kamu diselamatkan. Tapi kekristenan itu beda. Kamu yang ada dalam Kristus sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah diterima, sudah dikasihi. Karena itu apa? Kita yang menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar, kita akan hidup dalam ucapan syukur. Jadi kita melayani, kita beribadah, kita memberi persembahan itu bukan untuk diselamatkan atau diberkati. Ada orang banyak memberi persembahan, tapi kenapa? Takut usahanya nggak diberkati. Ada banyak orang memberi kebaikan, beramal, tapi apa? Agenda pribadi. Artinya apa? Dia sebenarnya beribadah itu untuk dirinya, tapi mengatasnamakan Tuhan. Ia sebenarnya beribadah, berbuat baik itu usaha menyogok Tuhan. Bisa nggak kita menyogok Tuhan? Nggak bisa. Makanya sering sekali orang yang kelihatannya rohani, rajin ke gereja, tapi sombongnya luar biasa. Menghakimi. Lihat saya nih, memberi banyak, kamu memberi cuma sedikit. Sombong. Itulah agama. Waktu kita lebih taat membuat kita sombong dan menghakimi orang lain. Betul ya? Kalau di sini kayaknya enggak ya, di sana di Jawa sana banyak ya. Waktu kita enggak sebaik
Yang tadi main musik tadi, waktu saya nggak sebaik yang main musik tadi, saya minder. Akhirnya waktu saya minder, saya kepingin dilihat sebaik dengan dia. Karena itu saya membangun kemunafikan. Supaya apa? Dilihat sebaik dia. Jadi waktu saya maju, ada dosa kesombongan yang akan menghakimi orang lain. Waktu saya mundur, saya juga dikuasai oleh kemunafikan. Maju, mundur kena, kanan kiri, oke. Itulah agama. Tetapi kabar baik beda. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dia sudah menganugerahkan kita apa yang tidak pernah kita usahakan, apa yang tidak kita pernah menjadi. Tuhan buat kita menjadi anaknya. Ia mengaruniakan apa yang tidak pernah kita usahakan. Ia mengaruniakan kita hidup. Ia menerima kita. Ia mengasihi kita. Ia menghargai kita. Ia memperhatikan kita. Sehingga apa? Hati kita akan meluap dengan syukur. Waktu orang lain lebih baik, ya, waktu yang MC tadi lebih baik melayani dari saya, wah, kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Tidak membuat saya akhirnya kepingin membangun kemunafikan. Waktu saya melihat orang Kristen sudah lama beribadah, sudah lama menjadi anggota, tapi ternyata dia masih hidup dalam dosa, tidak membuat saya menghakimi, tapi membuat saya menangis. Tuhan, sudah lama ibu ini, bapak ini menjadi orang Kristen. Tuhan tolong, Tuhan jamah hatiku. Menangis. Kita hanya penuh dengan belas kasihan. Kita tidak dikuasai oleh dosa, kesombongan yang menghakimi, menjas orang lain. Kita tidak juga nggak perlu munafik. Kenapa? Saya berdosa kok. Saya penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan terima saya. Tuhan mengasihi saya. Itulah yang akan membangkitkan kita untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu mengerti? Ketika saya berkeliling melayani, saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang rajin melayani, rajin beribadah, tapi levelnya sampai level agama. Sehingga mereka tidak menikmati begitu luar biasa kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan. Kan itu hari ini satu rencana Tuhan, supaya lewat saudara, kalau saudara udah hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara punya panggilan. Bagaimana lewat saya, ibu saya, anak saya, keluarga saya, tetangga saya juga hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia itu yang akan membangkitkan kita. Nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-17, saya baca ya ayat yang ke-17 ya. Ini lebih powerful lagi. Roma 5 ayat yang ke-17, saya baca ya. Di sini nggak ada. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, coba buka 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Haleluya. Kenapa banyak orang Kristen bukan hidup dan berkuasa? Mereka dikuasai dosa, dikuasai pornografi, dikuasai oleh judi, dikuasai oleh minuman keras, dikuasai oleh uang. Kenapa? Karena nggak ada kuasa di dalamnya. Tapi jelas dibilang tadi, orang yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, mereka akan hidup dan Bu, mau nggak anak ibu, suami ibu hidup dan berkuasa? Pak, mau nggak istri, anak-anak bapak hidup dan berkuasa? Mau? Caranya gimana? Hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Tuhan pasti sedih ya melihat ada begitu banyak orang Kristen tapi hanya sekedar agama. Karena apa? Agama tidak ada kuasanya. Agama tidak ada kuasanya. Makanya orang akan hidup dalam kemunafikan, kesombongan rohani. Tetapi kalau kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan hidup dan berkuasa. Kita tidak lagi dikuasai oleh minuman keras, tidak dikuasai oleh pornografi, tidak dikuasai oleh amarah, kebencian. Kenapa? Ada kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Tuhan. Karena itu waktu manusia kehilangan kemuliaan Allah, ya,
ketika Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka justru bukan lagi berkuasa, tapi apa? Dikuasai. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengembalikan kemuliaan. Dalam Roma juga dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karunia Allah apa? Hidup yang kekal. Waktu kita kembali kepada kemuliaan Allah, maka di situ kita tidak lagi dikuasai, tapi kita justru menjadi orang yang punya kuasa. Kita punya kuasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kasih karunia kita dibenarkan. Di dalam kasih karunia kita dibenarkan. Saya tanya, siapa di sini orang benar, angkat tangan. Berat banget tanganku Tuhan, berat banget. Aduh, berat. Benar. Aduh, gimana orang benar? Tadi pagi aja pas lagi bangun, ya kan? Udah ada kata-kata, pikiran. Tapi saudara, ya itu makanya perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang yang dibenar. Kita bukan benar karena perbuatan kita. Kita bukan benar karena kita lebih baik dari orang lain. Kita benar karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menuntut kita. Dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, supaya kita yang ada dalam Kristus tidak lagi ada di bawah kutuk dosa dan penghukuman. Kenapa? Dosa kita sudah ditanggungnya. Kita adalah orang yang dibenarkan. Bilang sama samping kirinya, kamu orang yang dibenarkan. Tepuk supaya bangun. Kalau kita sudah dibenarkan, saya tanya Bapak Ibu, kalau kita sudah dibenarkan, layak nggak kita terima berkat? Layak nggak kita diberkati? Layak terima untuk semua janji Tuhan. Makanya apa yang kita perlu khawatirkan? Pengharapan di dalam orang percaya itu adalah pasti. Haleluya. Puji Tuhan. Maka kita pasti punya kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Sapaannya beda. Halo Pak, apa kabar Pak? Enggak loyo, letih, lesu begitu ya. Kenapa? Kemuliaan Tuhan. Musa waktu turun dari Gunung Sinai, wajahnya itu penuh kemuliaan Tuhan, bersinar. Coba lihat samping kirinya, wajahnya berseri-seri enggak? Glowing enggak? Karena kalau kita bertemu dengan Tuhan, wajah kita berseri-seri, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita balas berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Waktu kita mengikut Tuhan, iblis memang berusaha mencuri supaya kita tidak lagi damai, supaya kita hidup tidak punya pengharapan. Dengan apa? Dengan ujian-ujian yang kita alami, dengan kesengsaraan, tantangan, pergumulan yang kita alami. Mungkin lewat suami, mungkin lewat istri, mungkin lewat anak. Kita berusaha untuk diubahkan pengertian kita, diubahkan fokus kita, supaya kita kehilangan pengharapan. Karena waktu kita kehilangan pengharapan, maka iblis bisa buat apa saja dalam hidup kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami kesengsaraan, penderitaan mengikut Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, Pak, Tuhan saya sudah banyak berdoa, tapi kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa saya masih dicibir? Kenapa saya masih dikata-katai? Tuhan, saya sudah baik, tapi kenapa tetangga saya nggak baik sama saya? Tuhan, saya sudah jadi pribadi yang menjaga kekudusan Tuhan, tapi kenapa pasangan saya belum Tuhan kirim?
Karena apa? Lewat tantangan yang kita alami, Tuhan sedang ingin mau kita tekun. Tuhan ingin menunjukkan iman Bapak Ibu, iman kita tidak bisa diubahkan oleh apapun dari dunia ini. Tuhan mau menunjukkan kemurnian hati kita buat banyak orang. Ketika beberapa jemaat datang konseling gitu ya, mereka cerita pergumulan mereka, mereka cerita kesusahan hati mereka. Selalu saya berkata, Ibu, Bapak, Tuhan sedang ingin menunjukkan kemurnian hati Bapak Ibu. Kalau kita melayani Tuhan baik-baik saja, semuanya indah, semua baik, siapa saja bisa melayani Tuhan ya. Anak kecil aja dibaik-baikin terus bisa. Tapi bagaimana waktu kita menghadapi tantangan? Bagaimana waktu kita menghadapi cibiran dari orang sekeliling kita? Justru Tuhan pakai itu untuk menyatakan terang yang ada padamu. Pak, saya tahu Bapak, dompet Bapak itu gak setebal dompet saya. Tapi kenapa Bapak sukacita? Bu, saya tahu pergumulan Ibu begitu berat, begitu sulit. Tapi kok wajah Ibu tetap sukacita? Kok Ibu tetap enjoy menikmati hidup? Justru waktu itu Ibu bisa cerita. Bapak mau tahu rahasianya? Nih, saya kasih tahu. Tuhan mau memancarkan terang yang ada padamu untuk menyinari banyak orang di sekeliling. Karena itu, mari bangkitkan pengharapanmu. Tuhan sudah menanggung, menyediakan semua. Maka pancarkanlah kemuliaannya. Orang Kristen itu baik bukan supaya orang baik sama dia. Baik bukan karena takut sama Tuhan. Nanti Tuhan menghukum, nanti Tuhan marah gitu ya. Kita berbuat baik kenapa? Kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang terus menerus dalam hidup kita. Hati kita ini kecil, kita gak bisa pernah bendung kebaikan Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling kita pasti merasakan kebaikan Tuhan. Kita mengasihi bukan supaya kita dikasihi. Kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita tidak pernah bisa bendung kasih Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar, lebih besar dari dosa dan pelanggaran kita. Kasih itu juga yang memampukan kita untuk mengampuni saudara-saudara kita. Amin. Tuhan sudah membuat kita berharga di matanya. Sehingga kita apa? Hidup dalam penghargaan di dalam Tuhan. Kita tidak lagi mudah marah ketika orang tidak menghargai kita. Kenapa? Ada pribadi yang jauh lebih besar yang menghargai kita. Harga kita bukan seharga dengan pakaian kita, bukan seharga dengan rumah kita, bukan seharga dengan jabatan kita. Harga diri kita seharga dengan darah Yesus. Amin. Waktu saudara hidup menyadari bahwa saudara seharga dengan darah Yesus, saudara tidak lagi marah ketika orang tidak menghargai saudara. Kenapa? Ada pribadi yang jauh lebih indah, yang jauh lebih besar menghargai kita. Karena itu bangkitkan pengharapanmu. Yang kurang sehat tahun yang lalu, tahun ini katakan aku pasti jadi lebih sehat. Ya. Yang tahun lalu belum dapat jodoh, ya, tahun ini aku pasti dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Amin. Anak cowok, anak gadis. Ya, yang belum dapat pekerjaan, aku pasti mendapatkan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Keluargaku, rumah tanggaku pasti semakin hari dipulihkan dan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Sebab Dia yang memberikan janji adalah apa, Bapak Ibu? Dia yang memberikan janji adalah apa? Setia. Jadi bagaimana supaya kita melihat pengharapan yang pasti dalam hidup kita? Kita harus hidup di dalam kasih karunia. Kita menyadari kita dibenarkan karena iman. Kematian Yesus adalah kematian kita. Dia mati untuk dihukum. Dia mati untuk dikutuk. Ada gak di antara kita yang lahir untuk mati? Gak ada. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk mati. Ada gak di antara kita yang lahir untuk dikutuk? Gak ada. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk dikutuk, untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat, sehingga kita tidak perlu lagi taat itu ini supaya kita diberkati. Tetapi karena kita sudah diberkati, maka kita rindu, kita taat. Amin. Bukan berarti gak perlu taat ya. Jangan salah mengerti. Karena kita sudah diberkati, sudah ditebus, sudah diterima, maka kita rindu untuk hidup memuliakan Tuhan. Itulah kekuatan. Orang yang mengalami kelimpahan kasih karunia,
suatu hari, semakin hari ia akan nggak betah dengan dosa. Yang merokok, aku merokok ya, Tuhan sudah tebus, mulai nggak enak rokok. Yang tadi mulutnya suka maki-maki, kalau saudara kita mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan, kok pakai mulutku itu sih? Kita nggak nyaman lagi. Waktu tangan kita suka nyolong, kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan, kita nggak suka lagi nyolong, nggak betah lagi. Kita punya kekuatan, kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Yang malas melayani, mulai punya kekuatan untuk suka melayani. Yang malas beribadah, mulai suka. Wah, Tuhan sudah tebus saya kok, masa cuma 1 jam 2 jam di gereja aku nggak nyempetin. Yang pelit memberi persembahan sama Tuhan, ya, yang tadinya sulit untuk memberi persembahan, memberi perpuluhan, yang mengalami kelimpahan kasih karunia akan berkata seperti ini, Tuhan sudah tebus hidupku, Tuhan sudah berikan segalanya bagiku. Jangankan perpuluhan Tuhan, jangankan persembahan Tuhan, hidupku aku kasih untuk Tuhan. Haleluya. Kecil banget sih, amin ya. Soalnya ngomong soal uang ya Pak. Selalu menyadari kasih karunia Tuhan, maka berkatnya, damai sejahteranya akan melimpah di dalam hidup kita. Itu yang akan memancar lewat hidup kita, karena kita sudah dibenarkannya. Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus 1 ayat 4, pasti kita ini pasti tidak binasa. Yohanes 10 ayat 28, kita dibenarkan karena kematiannya. Wah, luar biasa ya. Inilah pengharapan yang kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Dalam pengharapan orang percaya ada kepastian. Bagi setiap orang percaya, apapun yang mereka alami dalam Kristus selalu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Pengharapan kita sebagai orang percaya ada kepastian, karena kuasanya sempurna, karena kasihnya tidak pernah habisnya. Kasihnya besar. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak, kasih Tuhan itu besar. Pada waktu Yesaya berkata di dalam 54, Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak, damaiku tidak akan pernah tergoyahkan. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan yang mengasihi saudara, Ia tidak pernah berubah. Tuhan yang berjanji buat kita, janjinya adalah iya dan amin. Ia yang membenarkan kita. Ia adalah setia sampai akhirnya. Karena itu, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, ubahlah perkataan kita. Karena pengharapan di dalam orang percaya adalah kepastian. Jangan lagi bilang mudah-mudahan ya. Pastinya, katakan pastinya gitu. Bukan lagi mudah-mudahan, bukan lagi maybe, tapi pastinya. Ya, karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya akses ya. Tadi ayat 2 berkata ya, masuk oleh iman kepada kasih karunia. Bukan lagi dihakimi berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ayat 3, sekarang kita lihat ayat 3. Oh, udah tadi ya, ayat ketiga ya. Sekarang kita lihat ayat keempat. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, tanhajan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan ingin kita menunjukkan kemurnian hati kita. Jangan katakan, percuma Pak, saya sudah berdoa. Percuma Pak, saya sudah melayani Tuhan. Ya, waktu kita melayani Tuhan, Tuhan sedang menguji dengan lewat tantangan, lewat pergumulan yang kita hadapi. Yang terakhir, ayat yang kelima. Yuk, sama semua. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih karunia Allah telah curahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Kasih karunia, pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Kapan pengharapan tidak mengecewakan? Saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saat kita mengalami pencurahan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita.
Makanya Bill Graham itu bilang, kita harus mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita sendiri. Kita selalu harus ingatkan diri kita sendiri tentang kasih Allah yang begitu besar. Pada waktu kita menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar, kita punya kekuatan untuk bangkit hidup di dalam Tuhan. Tuhan bilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini begitu besar ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, besar dunia ini, besar dosa kita, tapi jauh lebih besar kasih Tuhan. Waktu kita hidup dalam dosa, kalau kita hanya punya pengertian sekedar agama, aduh Tuhan, kemarin aku berdosa, hari ini ke gereja nggak ya? Ke gereja nggak ya? Nanti runtuh pula gereja itu kalau aku masuk gitu ya. Tapi waktu kita menyadari kasih karunia, kita punya kekuatan untuk melangkah ke rumah Tuhan. Tapi kalau enggak, semakin hari kita merasa tidak layak, makin jauh, Tuhan kayaknya aku nggak bisa deh, makin jauh. Nanti dulu deh, nanti aku lebih baik lagi. Makin jauh, ternyata kita makin jauh. Tuhan bilang, ayo anakku ke sini. Enggak, Tuhan udah terlalu jauh. Padahal Tuhan terima kita padanya. Padahal Tuhan menanti kita. Padahal Tuhan membuka tangannya kepada kita. Itulah cara iblis. Maka harus bangun kesadaran kita akan kasih Allah. Kita perlu memberitakan Injil setiap hari kepada kita. Karena kasih Allah itu begitu besar. Jauh lebih besar dari pelanggaran kita, jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Karena itu Ia mengutus anaknya. Dan satu lagi ayat ini begitu penting ya. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Tahukah Bapak Ibu, waktu kita masih berdosa, waktu kita belum dengar Yesus, waktu kita belum duduk di tempat ini, waktu kita masih betah dengan mungkin dosa penipuan, mungkin dosa perzinahan, mungkin dosa kemunafikan, pada waktu itu Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi pada waktu sekarang ini, saudara sudah dengar kabar baik, saudara sudah duduk di tempat ini, saudara sudah punya komitmen untuk mengikut Yesus lewat baptisan. Kasih-Nya tetap sama, kasih-Nya tidak berubah. Kalau kasih itu yang ada pada kita, kasih itu yang telah kita terima dalam hidup kita, maka jangankan itu tadi yang dibilang oleh Yesaya, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung bergoyang. Meskipun tahun ini banyak orang bilang adalah tahun kegelapan, tapi Tuhanku, Tuhan yang sama. Memang ekonomi dunia ini naik turun, tetapi aku dipelihara Tuhan bukan berdasarkan ekonomi dunia ini, tetapi berdasarkan ekonomi surga yang tidak pernah naik turun. Aku dipelihara bukan oleh suamiku, aku dipelihara bukan oleh pekerjaanku, aku dipelihara bukan oleh hartaku, tetapi aku dipelihara oleh Tuhan. Karena itu Daud berkata, Tuhan itu adalah gembalaku yang baik, pemelihara jiwa. Dia yang akan memelihara kita. Justru waktu kita berharap kepada uang kita, kepada suami kita, kepada pekerjaan kita, disitulah kita akan kecewa. Tapi waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, Dialah pemelihara jiwaku, disitulah kita akan melihat pengharapan di dalam Dia adalah pasti. Kalau kita saat ini mendengar berita-berita ya, kalau Bapak Ibu dengar berita di medsos, di TV, yang mana berita yang paling laris? Berita buruk ya, apalagi gosip gitu, apa dia gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dengan berita itu. Kenapa? Berita itu sering sekali mengganggu hati kita, membuat kita cemas, membuat kita khawatir ya. Waktu ada gosip, waktu ada berita-berita buruk, kita harus jaga hati kita dengan mengembalikan hati kita untuk tetap tertuju kepada kasih karunia Tuhan.
Untuk tetap kita memiliki kesadaran, saya dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan buat saya adalah kasih yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Kasihnya sempurna dalam hidup saya. Ya, ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya kalau udah mendengar, kalau kita sering mendengarkan begini ya. Biasanya kalau orang usia 60-an itu pasti sudah sakit-sakitan, ya kan? Benar nggak? Sering kita dengar seperti itu ya. Tapi saudara yang punya pengharapan dalam Tuhan harus berkata berbeda. Memang itu biasanya terjadi atas orang-orang tua yang sudah 60, tapi aku beda. Karena penyakitku, dosaku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Yakini, ucapkan. Jangan ikut, iya memang ya udah 60 tahun berarti kita ikut pengharapan dunia ini. Ya kan? Kita berbeda. Bahkan sama seperti Abraham, usianya makin bertambah, tapi kekuatannya juga bertambah. Iya, perkatakan itu. Terakhir, Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari ini aku juga berdoa dengan doa yang sama. Oleh Roh Kudus, kita semua, anak-anak Tuhan di tempat ini, melimpah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, kita dipelihara Tuhan. Hidup kita sudah dijamin Tuhan. Tuhan adalah Allah yang memberi kita kepastian. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil kasih karunia-Mu termaterai dengan baik dalam hati sanubari kami. Hamba-Mu berdoa, tidak ada di antara jemaat-Mu di tempat ini yang hidup hanya sekedar beragama, tetapi mereka hidup dalam kekuatan Injil-Mu. Mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Tuhan. Dimerdekakan, dipulihkan, diubahkan, dan dibangkitkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan Tuhan kelegaan. Di dalam nama Yesus tercurahlah kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk merespon firman Tuhan. Mari buka hatimu, buka pikiranmu, buka seluruh hidupmu. Biarkan Roh Kudus memateraikan firman-Nya dalam hati sanubarimu. Biarkan firman-Nya menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Mungkin hari ini Tuhan menegur, mungkin hari ini Tuhan menyentuh hatimu. Mari, biarkan Tuhan menjamahmu. Katakan, Tuhan, aku mau punya pengharapan yang Alkitab sudah nyatakan hari ini. Mungkin selama ini perkataan kita sama seperti perkataan orang dunia. Mudah-mudahan, semoga hari ini biarlah Tuhan mengubah perkataan kita. Izinkan Tuhan mengubah perkataan saudara. Mungkin tahun yang lalu banyak hal kegagalan. Mungkin tahun yang lalu banyak hal kekecewaan. Banyak yang tertunda di tahun yang lalu. Tapi hari ini mari bangkitkan pengharapanmu. Tahun ini gerejaku akan semakin baik. Tahun ini kesehatanku semakin Tuhan berkati. Keluargaku makin dipakai Tuhan. Keuanganku makin hari makin diberkati. Supaya lewat itu semua aku memuliakan Engkau Tuhan. Silakan pemain musik boleh maju ke depan dan singer. Kita akan menyanyikan satu respon firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam doa.
Mungkin tahun yang lalu saudara mengalami pergumulan, dan hari ini saudara rindu untuk diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Mari bicara kepada Tuhan. Mari nyatakan kerinduan saudara lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Apapun yang Tuhan taruh, kerinduan apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini, nyatakan kepada Tuhan. Apapun pengharapanmu di tahun ini, mari nyatakan kepada Tuhan. Karena Dia adalah setia. Dia mengasihi kita jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita jauh lebih besar dari pelanggaran kita. Dia pasti mengangkat hidupmu. Dia pasti memulihkan engkau. Ia pasti menyatakan kemenangan.